Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai operasi perkalian dan pangkat dalam bentuk aljabar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Di video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai operasi perkalian dan pangkat pada bentuk aljabar. Untuk selengkapnya, kita simak pembahasannya berikut ini. Perkalian dan pangkat bentuk aljabar. Sebelumnya kita pahami ini dulu ya. Jadi A tambah A, kemarin kan kita sudah belajar penjumlahan bentuk aljabar, itu hasilnya adalah 2A. Tetapi dalam perkalian aljabar, A kali A itu kan A kuadrat. Jadi A ini kan sebenarnya pangkat 1. Pangkat 1 kali A pangkat 1 kan A kali A kan hasilnya A kuadrat. Jadi pangkatnya dijumlah. Itu juga kalau ini seperti B kuadrat dikali B kuadrat, ini kali B, berarti pangkatnya dijumlah 2. Ini B-nya kan pangkat 1, berarti 2 tambah 1 kan B pangkat 3. Kemudian kalau kemarin penjumlahan bentuk aljabar A tambah B ini kan udah mentok, ya kan? Udah mentok, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Tetapi kalau A kali B dalam bentuk aljabar kan artinya ini A kali B ya AB. AB ini kan sebenarnya artinya adalah A kali B. Jadi dalam bentuk aljabar AB yang nggak ada isinya ini, nggak ada tanda apa-apanya ini sebenarnya artinya adalah A. Jadi A kali B itu ya AB. A kali B. AB ini sebenarnya artinya adalah A kali B. Sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian perkalian bentuk aljabar kita mulai masuk. Yang pertama adalah perkalian suku tunggal dengan suku tunggal. Maksudnya bagaimana? Seperti ini. Dilakukan dengan mengalihkan koefisien dengan koefisien dan variabel dengan variabel. Kita langsung ke contohnya supaya lebih mudah. Nah, seperti ini. Suku tunggal 2A sama min 3AB. Ini dikali ya, ini kali ya, bukan X kali. 2A kali min 3AB, ya udah kita kalikan koefisien dengan koefisien, kemudian variabel dengan variabel. Nah, ini 2 kita kalikan dengan min 3, hasilnya kan min 6. Kemudian A kita kalikan dengan A, hasilnya kan A kuadrat. Ya udah B nggak ada apa-apanya, ya udah B. Jadi ini tuh dikali ya, hasilnya ini min 6 A kuadrat B. Kemudian ini min 3B kali min 5C, min kali min hasilnya positif 15 ya kan. B kali C ya udah BC, itu aja. Gampang kan, ini bisa dipahami ya. Kemudian perkalian dengan suku yang tidak tunggal dilakukan dengan menggunakan sifat distributif. Nah, sifat distributif masih ingat nggak? Jadi A kali dalam kurung B tambah C, seperti ini kan artinya A kali B kemudian ditambah A kali C, ya kan? Jadi kayak pelangi gitu, perkalian pelangi. Itu juga kalau distributif yang seperti ini. Jadi A dikali C di sini, kemudian A dikali D, kemudian ditambah B kali C, kemudian tambah B kali D. Supaya kita lebih mudah memahaminya, kita langsung simak ke contohnya seperti ini. Nah, contoh misal seperti ini. Nah, A dalam kurung A tambah 3 ini kan sebenarnya artinya A kali, jadi nggak ada isinya, ini sebenarnya artinya adalah K. Nah, ini cara jawabnya gimana? Sama dengan ya udah, ini kita pakai sifat distributif, jadi pelangi. Di A kali A itu kan hasilnya A kuadrat, kemudian A dikali plus 3 hasilnya plus 3A. Nah, seperti ini. Di A dikali A itu hasilnya A kuadrat, kemudian A dikali plus 3 itu hasilnya adalah 3A. Ya udah, gampang kan? Kemudian contoh kedua seperti ini. Min 3A dalam kurung 4 min B. Nah, kita kalikan. Ini mengalihnya senegatif-negatifnya ya. Jadi sekalian negatifnya ini. Jadi negatif 3A kita kalikan 4. Negatif kali positif hasilnya adalah negatif. Berarti negatif 12A. Kemudian negatif 3A dikali negatif B. Nah, ini sekaliannya. Jadi negatif 3A dikali sekalian dengan negatifnya B ini. Negatif kali negatif hasilnya di sini positif. Jadi positif 3AB.
seperti itu. Kemudian yang ini juga sama. Jadi negatif 4A kita kalikan dengan 2A, itu kan berarti negatif kali positif hasilnya negatif. Negatif 8A kuadrat. Kemudian negatif kali positif B hasilnya kan juga negatif. Jadi sehingga menghasilkan seperti ini. Negatif 8A kuadrat kemudian dikurangi, kan negatif kali positif negatif lagi berarti negatif 4AB. Bisa dipahami ya untuk seperti ini. Kemudian sifat distributif yang model seperti ini. Nah, perkaliannya pelangi ya. Jadi dari sini A dikalikan dengan A, kemudian A dikalikan dengan 3 di sini, kemudian 2-nya ini kita kalikan dengan A, kemudian 2-nya kita kalikan plus 3, sehingga diperoleh seperti ini. Nah, A kali A yang bawah ini A kuadrat, kemudian A kali yang sebelah sini A kali 3 berarti 3A, kemudian 2 kali A itu 2A, positif 2A, kemudian positif 2 dikali positif 3 hasilnya plus 6. Nah, kita lihat ini kan jenis 3A dan 2A, berarti kan bisa dijum lah, 3A tambah 2A kan bisa disederhanakan lagi menjadi A kuadrat ditambah 5A plus 6, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke contoh lain. Nah, seperti ini misal kayak tadi A plus 2 tapi ini A min 3. Nah, cara ngejawabnya gimana? Ya sama, ini pakai sifat distributif A kali A itu hasilnya A kuadrat, kemudian A dikali negatif 3. Ingat ya, sekalian negatifnya dikali ya. Jadi A dikali A positif A, terus kemudian A dikali negatif 3, kemudian positif 2 ini kita kalikan A, kemudian positif 2 ini kita kalikan dengan negatif 3, sehingga menghasilkan seperti ini. Nah, A kuadrat A kali negatif 3 berarti negatif 3A, kemudian positif 2 dikali positif A ya positif 2A, kemudian positif 2 dikali negatif 3, jadi negatif-negatifnya ini ya, jadi hasilnya adalah negatif 6. Nah, ini suku-sukunya sejenis negatif 3A dan 2A, sehingga diperoleh negatif 3A ditambah 2A. Ingat bukan 3A ya, tapi negatif 3A, jadi negatif 3 plus 2A hasilnya negatif 1. Seperti ini, A kuadrat min A min. Kita ke contoh lain. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ya udah sama, sifatnya pakai sifat distributif. Jadi A kali A, kemudian A kali negatif 3, kemudian negatif 2. Ingat ya, ini kalinya negatif-negatifnya. Negatif 2 kita kalikan dengan negatif 3. Sehingga diperoleh seperti ini. Nah, seperti ini. A kuadrat A kali A kan A kuadrat, kemudian A dikali negatif 3 kan berarti negatif 3A, kemudian negatif 2 kita kalikan dengan A kan berarti hasilnya adalah negatif 2A, kemudian negatif 2 kita kalikan dengan negatif 3, negatif kali negatif hasilnya adalah positif 6. Nah, seperti ini. Jadi ini A kuadrat negatif 3A ini dari sini, kemudian negatif 2A ini dari negatif 2 kali A, kemudian negatif kali negatif hasilnya positif. Kemudian diperoleh negatif 3A, ini kan sejenis negatif 3A negatif 2A berarti negatif 5A, kiri 3 kiri 2 ke kiri 5 ya. Ya udah, sampai sini udah mentok. Ini kan enggak sejenis, A kuadrat dan A enggak sejenis ya, enggak bisa jumlah ya atau dikurang. Kita lanjut contoh berikutnya seperti ini. Misalnya ini agak susah ini, gimana ini caranya? Ya sama, konsepnya sih sebenarnya sama. Jadi negatif 3 kita kalikan dengan 2A, berarti kan nanti hasilnya negatif 6A kuadrat, kemudian negatif 3 dikali positif 1. Ingat ya, senegatifnya ini, kemudian 5 kita kalikan positif 2A, 5 dikalikan positif 1, sehingga diperoleh seperti ini. Negatif 3A dikali 2A itu hasilnya negatif 6A kuadrat, kemudian negatif 3A dikali positif 1 negatif 3A, kemudian 5 kali 2A itu adalah 10A, 5 dikali 1 ini adalah positif 5, sehingga diperoleh seperti ini. Ini kan sejenis ya kan, negatif 3A dan 10A berarti hasilnya adalah positif 7A. Ya udah, sampai sini udah seperti itu untuk pembahasan mengenai perkalian bentuk aljabar. Kemudian kita masuk ke pangkat bentuk aljabar. Yang pertama bagiannya pangkat bentuk aljabar untuk suku tunggal. Contohnya seperti ini. Jadi 2A pangkatin 2A ini sekalian dalam kurung ya, dipangkatin berapa hasilnya? Nah, ya sama,
2A pangkat 4 kan ya berarti 2A kali 2A kali 2A kali 2A ya kan 4 kali kan. Nah, ini kan 4 kali seperti ini ya, lebih jelas. Berarti kan ya udah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 hasilnya 16, kemudian A kali A kali A kali A 4 kali berarti A pangkat 4. Jadi hasilnya 16 A pangkat 4. Kemudian contoh kedua ini negatif 3A dipangkatin 3, semuanya pakai kurung. Ya udah sama. Jadi negatif 3A dikali negatif 3A dikali negatif 3A. Negatif 3 kali negatif 3 positif 9. Positif 9 dikali negatif 3 negatif 27. Ya, A-nya pangkat 3. Ini untuk suku tunggal ya. Kemudian pangkat bentuk aljabar yang lebih dari satu suku. Contohnya seperti ini. Nah, dalam kurung 2x tambah y kemudian dikuadratin. Ingat ya, jangan dijawab 4x kuadrat ditambah y kuadrat ya. Nah, ini sebenarnya artinya adalah pada 2x plus y dikuadratin pakai kurung ini. Ini sebenarnya artinya seperti ini. Jadi 2x tambah y kemudian dikali 2x tambah y. Nah, 2x tambah y kemudian ini kali 2x tambah y. Nah, perkalian seperti ini dilakukan dengan distributif, yaitu perkalian pelangi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi 2x kali 2x, kemudian 2x dikali y, kemudian y dikali 2x, kemudian y dikali y. Nah, seperti ini jadinya. 2x kali 2x itu kan 4x kuadrat, kemudian 2x dikali y itu adalah 2xy, kemudian y dikali 2x itu kan 2xy juga, kemudian y dikali y adalah y kuadrat. Oh ya, misal kalau kita berpikir atau kalian berpikir y kali 2x ini 2yx itu juga boleh ya, 2yx itu juga boleh, tapi kan ini kan juga sejenis dengan 2xy. Nah, supaya tidak membingungkan, itu biasanya aturannya itu mengikuti alfabet. Jadi misal kan X, Y, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X dulu kan, X dulu baru Y ya kan. Ya udah, lebih amannya sih jadinya 2XY gitu. Nanti kalau kalian nulisnya 2YX juga boleh, juga ini sama sejenis sebenarnya 2XY dan 2YX. Tapi kadang kok ini beda jenis padahal ini sebenarnya juga sejenis. Nah, pakai aturan itu ya supaya biar seragam. Jadi urutannya itu angka, kemudian variabelnya ini menurut urutan dari alfabetnya. Nah, kita balik lagi ke sini. 2x kali tadi sampai mana ya? Ini ya, 2x kali y, 2xy, kemudian y kali 2x berarti 2xy juga ya. Kemudian y kali y diperoleh y kuadrat. Sehingga diperoleh seperti ini. Nah, 4x kuadrat, kemudian ini 2xy ditambah 2xy, hasilnya kan sejenis kan ini 2xy kali 2xy, hasilnya 4xy, kemudian y kuadrat. 4x kuadrat ditambah 4xy ditambah y kuadrat. Ingat ya, kalau kayak gini jangan dijawab 4x kuadrat plus y kuadrat ya, tapi tetap dikali dengan distributif pelangi seperti ini. Kemudian contoh lain seperti ini, 3b min 4 kuadratin, hasilnya bagaimana? Nah, ini dikali dengan pelangi ya, 3b kali 3b, 3b kali min 4, min 4 kali 3b, min 4 kali min 4. Peroleh seperti ini, 3b kali 3b 9b kuadrat, 3b kali min 4 itu min 12b, kemudian min 4 kali 3b itu min 12b, kemudian min 4 kali min 4 negatif kali negatif, hasilnya positif. Kemudian diperoleh ini negatif 12b, negatif 12b, kiri 12 kiri 12, hasilnya negatif 24b. Ini ya, 9b kuadrat negatif 24b plus 16. Oke, seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, jadi seperti itu pembahasan mengenai operasi perkalian dan pangkat pada bentuk aljabar. Untuk materi berikutnya kita akan simak pembahasannya di video selanjutnya. Oke, dadah.